Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak soleh dan soleha? Semoga anak soleh dan soleha selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita keberkahan. Amin. Nah, untuk hari ini bertemu kembali bersama Miss Latifah dalam pembelajaran tematik. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Adakah yang masih ingat tentang perkembangbiakan pada tumbuhan? Di video yang lalu sudah dibahas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan dari biji, tunas, umbi batang, dan umbi lapis. Di video kali ini, Miss Latifah akan menyampaikan tentang perkembangbiakan pada tumbuhan dengan spora. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora diantaranya ada tanaman suplir, paku, ada juga jamur, dan ganggang. Coba kalian perhatikan, di daun ini ada yang seperti biji menempel di daun. Akan tetapi ini bukanlah biji, melainkan inilah yang disebut dengan spora. Selain dengan spora, perkembangbiakan pada tumbuhan pun bisa dilakukan dengan cara buatan, yaitu dengan cara stek. Stek dilakukan dengan cara memotong bagian tumbuhan, kemudian ditanam langsung ke tanah. Adapun tumbuhan yang bisa dilakukan dengan cara stek yaitu pohon singkong, pohon mangga, pohon jambu, dan pohon kamboja. Tumbuhan merupakan bagian dari lingkungan. Nah, apakah di sekitar rumahmu juga terdapat tumbuhan? Tumbuhan yang ada di lingkungan kita tentunya harus kita jaga dan kita lestarikan. Kita memiliki hak dan kewajiban yang harus kita laksanakan. Di antaranya, menjaga lingkungan merupakan salah satu kewajiban kita sebagai warga negara. Kita juga harus ikut serta dalam menjaga sumber daya alam yang ada, antara lain merawat tanaman, melakukan penghijauan, menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan tempat tinggal. Maka kalian bekerja sama di rumah, Miss Latifah yakin pasti anak soleh dan soleha semuanya pernah bekerja sama. Misalnya, bekerja sama dalam berkebun bersama ayah dan bunda. Pasti kalian juga pernah bekerja sama membagi tugas di rumah bersama kakak dan adikmu. Misalnya menyapu halaman, menyiram tanaman, merapikan kamar, dan membersihkan rumah. Bentuk kerjasama lainnya bersama ayah dan bunda, misalnya saat kalian mengerjakan tugas sekolah tentang pembagian. Tentu ayah dan bunda selalu membantumu dan mengajarimu. Anak soleh-soleha, perhatikan berikut ini tentang cara pembagian bersusun. Mengenal pembagian bersusun. Perhatikan contoh berikut ini ya. 69 dibagi 3. Kita tuliskan operasi pembagian dalam bentuk bersusun. Kita mulai membagi dari puluhan terlebih dahulu. 60 dibagi 3. Kita tentukan hasil perkalian yang tepat atau paling mendekati 60. Hasil perkalian yang tepat adalah 20. 20 dikali 3 hasilnya adalah 60. Selanjutnya kita kurangkan bilangan yang dibagi dengan hasil perkalian. Kita kurangkan bilangan dari yang paling depan. 6 dikurangi 6 hasilnya adalah 0. Kita kurangkan bilangan selanjutnya yang menempati nilai satuan. 9 dikurangi 0 hasilnya adalah 9. Sekarang kita bagi kembali hasil pengurangan dengan bilangan pembagi. 9 dibagi 3
Kita tentukan hasil perkalian yang tepat atau paling mendekati 9. Hasil perkalian yang tepat adalah 3. 3 dikali 3, hasilnya adalah 9. Kita kurangkan kedua bilangan tersebut. 9 dikurangi 9, hasilnya adalah 0. Sekarang kita jumlahkan hasil pada bagian atas. 20 ditambah 3 sama dengan 23. Jadi 69 dibagi 3, hasilnya adalah 23. Kita lihat contoh lainnya yuk. 78 dibagi 6. Kita tuliskan operasi pembagian dalam bentuk bersusun. Seperti contoh sebelumnya, kita mulai membagi dari puluhan terlebih dahulu. 70 dibagi 6. Kita tentukan hasil perkalian yang tepat atau paling mendekati 70. Hasil perkalian yang paling mendekati adalah 10. 10 dikali 6, hasilnya adalah 60. Selanjutnya kita kurangkan bilangan yang dibagi dengan hasil perkalian. Kita kurangkan bilangan dari yang paling depan. 7 dikurangi 6, hasilnya adalah 1. Kita kurangkan bilangan selanjutnya yang menempati nilai satuan. 8 dikurangi 0, hasilnya adalah 8. Sekarang kita bagi kembali hasil pengurangan dengan bilangan pembagi. 18 dibagi 6. Kita tentukan hasil perkalian yang tepat atau paling mendekati 18. Hasil perkalian yang tepat adalah 3. 3 dikali 6, hasilnya adalah 18. Kita kurangkan bilangan yang dibagi dengan hasil perkalian. 1 dikurangi 1, hasilnya adalah 0. Kita kurangkan bilangan selanjutnya yang menempati nilai satuan. 8 dikurangi 8, hasilnya adalah 0. Sekarang kita jumlahkan hasil pada bagian atas. 10 ditambah 3 sama dengan 13. Jadi 78 dibagi 6, hasilnya adalah 13. Tidak sulit bukan? Selamat belajar teman. Selain untuk bekerja sama bersama ayah dan bunda menyelesaikan tugas di sekolah, pasti anak soleh dan solehah juga pernah bekerja sama bersama temanmu di sekolah. Kali ini bekerja sama dalam bermain ukur lompat. Ukur lompat ini adalah permainan mendorong badan ke udara dan berhenti dengan menginjakkan kaki di lantai serta menekuk bagian lutut. Dalam permainan ini bisa memanfaatkan kardus-kardus bekas atau barang-barang lainnya yang ada di sekitar lingkunganmu. Begitu banyak manfaat yang didapat dalam permainan ini, misalnya menyehatkan badan, membakar kalori, dan menguatkan otot kaki. Untuk pembelajaran tematik hari ini cukup sekian. Miss Latifah ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.